Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi dalam muatan video saya kali ini ada hal yang menarik, di mana pernyataan dari Anies Rashid Baswedan diskakmati atau dibantah keras ataupun dikecam keras oleh Luhut Binsar Panjaitan. Untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk teman-teman yang bergabung dalam forum cerdas Rabu Gas atau Gaul Akal Sehat atas launching perdana offline pegiat medsos pendukung ABW. Insya Allah kita lancar, jadi ajang tukar pikiran, ide, gagasan, terobosan, dan pengalaman. Pesan dari kami kepada semua, sebarkan pesan persatuan, pesan untuk mengajak pada semua untuk ikhtiar bagi perubahan, bagi kemajuan. Pesan bahwa rekam jejak, ajak semuanya, dan insya Allah dengan kerja bersama, dengan kolaborasi, maka kita akan bisa mendorong Indonesia untuk bisa menjadi lebih adil bagi semuanya. Sekali lagi selamat, salam hangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai istilah Isa, orang berpikir perubahan, kau mau rubah apa lagi? Kau mau bikin terbalik-balik? Barang itu kan enggak juga kan. Jadi kita bikin santai aja, rileks saja gitu loh. Yang penting jangan membawa polarisasi lagi lah. Itu saya titip betul Pak. Tapi kayak udah mulai enggak. Ya orang udah capek juga lihat Pak itu. Sekarang perlu closing statementnya untuk ya saya untuk pemilu inilah. Saya terima kasih banget diundang Pak Karni, bincang-bincang yang sangat rileks ini. Saya titip itu aja, kita rileks saja. Siapapun yang mau jadi presiden yang akan datang itu Pak, menurut saya takdir. Artinya Tuhan itu, alam ini sudah ngatur itu. Jadi kalau memang dia mau si Polang si Badung mau jadi presiden, ya udah waktunya dia waktunya. Nah, kita berdamai-damai aja. Kita berbeda berdebat konsep aja. Seperti aku bilang tadi, nggak habis Pak pekerjaan itu. Jangan congok kau gitu aja Pak. Jadi itu aja Pak Kasni dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Buat milenial dimanapun berada. Oh, rompinya sudah jadi. Nanti buat teman-teman milenial yang ada di Indonesia, jangan lupa nanti komen ya. Nanti Bang Jo kirim rompinya supaya pantas dipakainya nih milenial. Satu nama ganteng. Dan jangan lupa teh manis. Pokoknya 2024 pilih Pak Anies. Terungkap di balik saktinya Anies tak tersentuh hukum, ternyata ada. Kalau menurut saya guys, bukan tak tersentuh hukum. Ya, sekali lagi bukan tak tersentuh hukum. Inilah strategi politik. Kita lihat aja nanti saat injury time. Ya, saat injury time bakal digasak itu nanti Anies Baswedan. Itulah strategi politik. Sekarang dibiarin aja. Sambil dipantau, wait and see ya. Pantau terus. Tapi ingat, nanti saat injury time kita sama-sama lihat. Oke? Sekali lagi, bukan tak tersentuh hukum. Tapi strategi politiknya adalah menunggu momen yang tepat. Salam dari Sorsawo guys, bakul kembang dan bibit buah-buahan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh. Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024. Tamparan telak di bos. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden.
Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya apakah melanjutkan atau tidak. Lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Ya, Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk. Maaf ya, saya sebentar. Termasuk kepintaranmu membalikkan kata dan memutar-putarkan kata, menjadikan kelebihan bayar terus, makanya nggak bisa dicarikan kelebihan terus. Gimana sih kamu melihat soal narasi dari kubu Anies ini dengan Anies yang merosot, terus dia kok merasa dijegal, padahal kan di koalisi perubahan sendiri kan ada masalah gitu. Tapi menurut Anda soal narasi Anies dijegal itu gimana menurut Anda? Apa benar dia dijegal? Saya ingin memulai dari anatomi soal tuduhan-tuduhan penjegalan itu ya. Pertama kali itu muncul terkait dengan Formula E yang seakan-akan itu akan menjadi pintu masuk Anies akan berkaitan dengan kasus hukum dan Anies gagal maju. Bahkan Nasdem mensegerakan mengumumkan Anies sebagai kandidat capres itu tidak lebih dan tidak sekedar mengamankan Anies supaya dalam tanda kutip dikriminalisasi kasus hukumnya. Tapi kan kasus Formula E sampai sekarang nggak jelas. Bahkan ditingkatkan kasusnya pun itu kan tidak terjadi, masih ngambang dan seterusnya. Mahfud MD, KPK mengatakan sangat sensitif bicara dengan Formula E karena akan selalu dikaitkan dengan kriminalisasi politik. Tak lama setelah itu kemudian muncul SBY yang kemudian katanya mendapatkan informasi bahwa di 2024 calonnya hanya ada 2 dan sudah disetting siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Itu kan dugaan-dugaan yang selalu diamplifikasi oleh teman-teman pendukungnya Pak Anies sebagai bagian yang sistematis untuk menjegal Anies bisa maju. Nah, yang teranyar kan soal begal Partai Demokrat yang disebut dengan copet Partai Demokrat supaya tidak lengkap ambang batas Presiden 20%. Itu kan baru-baru ini. Jangan lupa soal begal Demokrat itu terjadi 2 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang dikaitkan dengan begal-membegal yang ada kaitannya dengan penjegalan? Dulu ketika 2 tahun yang lalu, ketika ada KLB Muldoko di Deli Serdang, nggak ada yang mengaitkan ini dengan upaya penjegalan Anies. Jadi ini adalah satu amunisi yang sengaja didesain bahwa Anies itu dikonstruk sebagai sosok yang sangat mungkin dijegal, tujuannya sama, political flying victim. Jadi ini untuk mengonsolidasi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang marah, kelompok-kelompok yang anti pemerintah untuk setuju dan mendukung Anies sebagai bagian penting yang akan mereka perjuangkan di Pilpres. Karena selain 3 variabel itu, Bang, kan isunya sangat politis. Kaitannya dengan penjegalan misalnya kan sangat politis. 1 misalnya, karena survei Anies selalu nomor 3. Oh, itu tuh upaya sistematis penjegalan. Survei pesanan. Survei abal-abal, survei buzzer. Semuanya isu politis yang agak ada kaitannya dengan hukum, begal Demokrat, kemudian pernyataannya SBY, dan satu lagi soal Formula E. Di antara 3 yang berkaitan dengan hukum ini, yang paling krusial kan Formula E, paling awal. Tapi sampai sekarang lah ya mutualah ya nggak jelas tuh Formula E. Nah, soal penjegalan ini kan tidak lebih karena diamplifikasi oleh Denny Indrayana karena mengutip Romi yang mau ngambil Partai Demokrat itu. Itu yang saya kira fakta-fakta politik yang sampai saat ini sangat mudah untuk dibantah. Bagi saya case-nya sudah selesai nih. Saat ini yang justru bisa menjegal Anies itu adalah dirinya sendiri. Nah, ini partai koalisinya sendiri. Loh, jangan disepelekan Partai Demokrat ini yang membuka hati berkoalisi dengan PDIP. Karena bagi Partai Demokrat nggak mungkin berpolitik lillahi ta'ala di 2024. Nah, ini saya mau Adi mengelaborasi soal ini, soal bahwa yang menjegal itu dirinya sendiri. Kan ini terkait dengan ontran-ontran lah ya, atau apalah, gejolak yang terjadi di koalisi perubahan. Kan beberapa waktu lalu Partai Demokrat mengultimatum, kalau istilah Adi mengintimidasi Nasdem dan Anies agar segera mengumumkan cawapres, ya kan? Dan implisit yang dimaksud adalah AHY gitulah, implisit, tapi itu kan tidak diakui sebagai yang dimaui sama Demokrat. Nah, ini kan hal-hal yang
bukan dijegal, tapi dia menjegal sendiri. Karena kalau menurut Adi sendiri, kalau ini terjadi, Anies wassalam gitu. Istilahmu wassalam gitu. Nah, Ji, coba bisa dijelaskan nggak itu gimana? Iya kan undang-undang pemilu tegas bahwa pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden 20%. PKS, Demokrat, dan Nasdem genap 20%. Tapi kalau Demokrat cabut, nggak cukup 20%, Bang. Kalau PKS cabut, nggak cukup ini 20%. Kalau Nasdem cabut, ya nggak cukup. Makanya kalau mau jujur, poros perubahan ini kuncinya salah satunya ada di AHY. Kalau AHY bertahan di situ, Anies bisa maju. Kalau nggak bertahan, Anies tidak akan bisa maju. Karena kurang fungsinya. Di luar Partai Demokrat, rasa-rasanya partai politik yang belum menentukan pilihan politiknya, nggak ada yang tertarik untuk bergabung dengan Anies. Golkar kelihatan nggak tertarik, PAN nggak kelihatan nggak tertarik, dan seterusnya dan seterusnya. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Erlangga nggak pernah ngomong bahwa dirinya dijegal ketika P3 itu bergabung dengan PDIP. Padahal dari koalisi KIB ya. Bahkan di KIB itu kelihatan betul Pak Erlangga itu ingin maju di Pilpres. Hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu, Erlangga Hartarto adalah capres definitif. Maka bentuklah yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Ada P3, ada Golkar, dan ada PAN. P3 pindah ke lain hati. Tapi Pak Erlangga nggak teriak-teriak itu bahwa dirinya dijegal. Ketika PAN juga beranjang sana, ketemu dengan Prabowo, ketemu dengan PDIP. Pak Erlangga juga ngomong, itu bagian dari penjegalan. Padahal nggak ngomong begitu. Nggak ngomong begitu. Padahal kalau mau jujur, sekalipun P3 sudah keluar, Golkar sama PAN, gabungan kursinya ini sudah genap 20%, Bang. Ambang batas presiden. Golkar sama PAN kalau digabung kursinya ini totalnya 129 kursi dewan. Itu cukup bagi Erlangga sama Zulhas maju. Tapi kan problemnya Zulhas dan Pak Erlangga sepertinya mencoba untuk mencari suasana baru ketimbang maju sendiri. Ataupun ketika Prabowo Subianto, Muhaimin kan hilir mudik, ketemu Demokrat, ketemu juga dengan PDIP. Tapi Prabowo nggak pernah ngomong dirinya itu dijegal. Ya, memang, jadi wajar kalau ada Anies ya, yang selalu playing victim gitu. Wajar kalau sebagian yang lain mengatakan bahwa Anies dalam banyak hal dan pendukungnya ini lebih banyak political playing victim. Yang ingin didapatkan adalah mengonsolidasi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok anti Jokowi untuk terus mendukung Anies Baswedan. Tentu yang ingin didapatkan adalah soal apa yang sering disebut dengan underdog effect. Ini kan Anies kan dianggap underdog, lemah, dikriminalisasi. Apa yang dapat? Adalah satu simpati yang ingin dijadikan resource politics untuk modal bertanding di 2024. Bahwa Anies ada kaitannya dengan Formula E sampai sekarang nggak jelas itu Formula E. Bahwa ada kaitan dengan penjagalan Muldoko misalnya 2 tahun lalu, Bang. Baru ini aja tuh Partai Demokrat ngegas ada kaitannya dengan penjagalan Anies. Apalagi pernyataan SBY yang katanya dapat bocoran hanya 2 poros. Wassalam juga infonya. Jadi selebihnya gampang sekali dibantah. Bahwa di berbagai tempat misalnya Anies ketika melakukan safari politik tempatnya diganti ataupun dialihkan ke tempat yang lain, saya kira semua kampanye politik itu dilakukan. Iya, betul. Dan sampai saat ini Anies aman-aman saja dari kasus hukum dan kasus kriminalisasi itu. Ya. Nah itu soal cawapres yang sampai sekarang belum kunjung diumumkan oleh Koalisi Perubahan ini, Adi. Kan Demokrat sudah melakukan istilah kamu intimidasi itu ya. Tapi kan ini tidak kunjung terjadi kan. Apa yang membuat Nasdem atau Koalisi Perubahan itu mengulur-ulur sesuatu yang pada akhirnya tuh harus diumumkan juga, dan ini terancam kalau tidak segera diumumkan Demokrat cabut pindah ke PDIP. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau yang saya baca, yang saya dapat dari diskusi-diskusi di berbagai forum dengan elit-elit Nasdem, mereka itu sebenarnya sedang menghitung betul letak kelemahan Anies untuk tanding di 2024 ya. Jawa Timur dan kemudian basis NU. Dua hal ini yang sepertinya sedang dicari betul, kira-kira siapa sosok yang bisa menutup lubang besar yang tidak dimiliki Anies di Jawa Timur, dan kemudian yang diharapkan mampu mengonsolidasi dukungan Kaum Nahdliyin. Maka tidak mengherankan kalau Nasdem itu memunculkan nama Hovifah. Hovifah diyakini sebagai orang yang mampu menjatuhkan kekuatan-kekuatan politik Jawa Timur secara teritori, bisa menambal Anies Baswedan, dan yang paling penting
NU secara otomatis itu persepsi teman-teman Nasdem sepertinya akan juga bisa diajak oleh Hovifah untuk menjadi bagian dari pendukungnya Anies Baswedan. Tapi saya selalu mengatakan, Bang, jangan-jangan Hovifah mampu mengonsolidasi di Jawa Timur, mampu mengajak NU kepada Anies, itu hanya mitos. Kenapa mitos? Hovifah 2 kali bertanding di Pilgub Jatim itu kalah. Dan Hovifah juga belum tentu mau kan ya? Betul, kalau itu jelas. Hovifah udah kelihatan nggak mau. Coba tanya ke Hovifah. Oke, lanjut yang tadi. Jadi belum tentu. Itu di luar hal-hal yang sifatnya sudah ditolak ya. Oke. Nah, Hovifah ini maju Pilgub Jatim, saya kebetulan orang Madura, kalah 2 kali, Bang. Oke. Yang ketiga kalinya menang, itu pun posisinya ketika sebagai Mensos, Menteri Sosial di era Jokowi. Jadi dalam banyak hal, kalau mau jujur, itu dapat berkah dari dukungan politik yang diberikan oleh pemerintah, di mana begitu banyak. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ya ketika kita menyimak perdebatan, ketika kita menyimak diskusi berbicara mengenai sosok dari Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Koalisi Perubahan ini. Dalam cuplikan video tadi, hal menarik yang mau saya tanggapi ketika Anies Rashid Baswedan mengatakan tentang rekam jejak. Satu poin penting yang mau saya garis bawahi bahwa apapun yang dibicarakan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini, satu hal yang sampai saat ini saya paling benci adalah kebohongan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa kebohongan. Sehingga tidak heran, Anies dinilai adalah manusia tukang ngibul. Anies dinilai adalah sosok calon presiden pembohong. Hal ini yang lucunya itu bukan datang dari pendukungnya Anies, tetapi dari pribadi Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Hal-hal yang membuktikan bahwa Anies itu adalah seorang pembohong, dalam cuplikan-cuplikan video seringkali kita temukan bahwa di mana Anies berbicara bahwa di atap Stadion JIS itu ada jogging track. Padahal fakta membuktikan di Stadion JIS itu tidak ada jogging track sama sekali. Inilah kebohongan Anies Rashid Baswedan. Lalu kebohongan berikutnya yang berkaitan dengan JIS, dia mengatakan bahwa dia akan mendatangkan tim dari Real Madrid dan dari mana-mana itu. Ternyata itu semua omong kosong. Fakta kebohongan terbaru lagi ketika Anies Rashid Baswedan berangkat ke Tanah Suci. Dia mengatakan bahwa dia diundang oleh Raja Arab Saudi. Ternyata tidak seperti itu. Malah fakta membuktikan Anies berangkat ke Arab Saudi itu dengan menggunakan Dream Tours and Travel. Inilah hal-hal yang sangat memalukan. Hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Jujur ya, dulu awal-awal itu saya sangat kagum dengan sosok Anies Rashid Baswedan ini. Ketika melihat, ketika mendengar gaya berbicaranya, gaya berpidatonya. Ternyata semakin kesini, semakin saya mempelajari rekam jejak Anies ini, memang dia adalah sosok pribadi yang pandai sekali untuk bernarasi, pandai sekali untuk merangkai kata-kata. Dan juga hebatnya Anies, dia pandai sekali untuk memproduksi berita hoax. Sehingga kepada para pemirsa sekalian, saya mau katakan bahwa siapapun calon pemimpin yang akan kita pilih, hal yang paling pertama adalah pelajari rekam jejaknya. Kita harus mampu untuk mencari tahu rekam jejak dari semua calon pemimpin, agar besok lusa kita tidak menyesal. Ingat, kita punya pekerjaan berat, kita punya PR besar, bahwa kita harus mampu untuk mencari figur pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa ini. Dari saya secara pribadi, Anies Rashid Baswedan saya katakan tidak. Karena dari rekam jejaknya terlalu banyak kebohongan yang dia ciptakan kepada rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.